Karena zakat itu hanya diwajibkan bagi mereka yang sudah berkewajiban. Tapi kalau Bapak Ibu punya semangat untuk mentasarrufkan sebagian kecil dari hartanya di jalan Allah, bisa ambil lain, bisa lewat infak. Infakin ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rukun Islam, dari rukun Islam, mulai dari sholat sampai ibadah haji. Dari ibadah yang kita sebut rukun Islam selain syahadat, itu ada alternatif yang semuanya bisa kita dapati. Tapi begitu tiga perkara ini tidak kita laksanakan sebab karena ketidakmampuan, ini tidak menyebabkan orang itu keluar dari Islamnya. Haji misalnya, jenengan tidak mampu sebab karena ketiadaan uang, tidak ada materi, ataupun mungkin kesehatan tidak memungkinkan, atau memang daftar tunggunya yang begitu amat lama. Sekarang kondisi masyarakat muslim modern bukan hanya masalah kekuatan finansial dan fisik, sekarang ditambah Bapak Ibu perkara yang ketiga, yaitu apa? Waiting list. Jadi ini fikih baru ini. Jenengan berangkat daftar di tahun 2022, kira-kira bisa berangkat tahun kapan? 30 tahun lagi, bahkan ada yang mengatakan 35 tahun. Sebab karena corona kemarin mundur semua. 30 tahun, nah kalau jenengan umur sekarang, ya umur Bapak sekarang sudah 50 tahun, nah kalau 30 tahun berarti berapa? 80 tahun. Nunggu 30 tahun yang akan datang baru bisa berangkat haji. Pas ada waktu untuk berangkat haji, badan sudah loyo, badan sudah tidak mampu lagi. Jangankan pakai, ya jangankan kok kemudian pakai tongkat, pakai kursi sudah tidak mampu. Ini yang disebut dengan rukun Islam yang kelima tadi itu. Ketika ini tidak mampu, apakah kemudian kita disebut murtad? Enggak. Karena Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, orang usah dipaksa. Jangan dipaksa. Zakat. Apakah seluruh kaum muslimin diwajibkan untuk mengeluarkan zakat malnya? Zakat hartanya? Kan ternyata enggak ya Pak. Kewajiban zakat itu hanya bagi mereka yang dikategorikan ashabul amwal, yang punya harta, yang kira-kira harta itu cukup sampai pada batasan minimal beliau berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Standarnya pakai standar emas 85, ya 85 gram. Walaupun mungkin harga emas sekarang lagi turun, ya harga emas sekarang lagi turun. Tapi kan karena sifatnya fluktuatif, ya. Tapi kalau toh turunnya juga nggak banyak, naiknya juga nggak, ya naiknya nggak banyak, tapi stabil. Taruhlah harga emas sekarang 900.000, 900 kali 85. Kalau ternyata nilai nominalnya 900 per gram kali 85 jatuh di angka 45 juta, maka Bapak Ibu yang punya harta 45 juta yang setara, walaupun nggak harus dalam bentuk duit, setara dengan 45 juta, ya silahkan dikeluarkan 2,5%. Tapi kalau nggak ada, ya jangan dimampu-mampukan untuk dikatakan bahwa saya wajib zakat. Karena zakat itu hanya diwajibkan bagi mereka yang sudah berkewajiban. Tapi kalau Bapak Ibu punya semangat untuk mentasarrufkan sebagian kecil dari hartanya di jalan Allah, bisa ambil lain, bisa lewat infak. Ya, kalau belum ada kewajiban zakat, ya berarti jangan mematikan pintu kebaikan dari harta kita. Kan bisa bisa infak. Infakin ke masjid, ya yang butuh dana operasional setiap hari. Berikan kepada yatim piatu yang kemudian membutuhkan bantuan. Itu infak, berbeda dengan zakat. Nah, kalau yang nomor 4 ini kita tidak mampu, apakah kemudian kita disebut murtad? Banyak orang-orang yang tidak mampu. Mereka muslim, mereka minal fuqara wal masakin. Mereka bukan hanya berkewajiban, tapi malah justru kita yang berkewajiban memperhatikan mereka, karena mereka termasuk mustahiq zakat. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Yang ketiga, ini rukun yang ketiga, puasa. Apakah kalau ada orang yang tidak puasa lalu dikatakan, Bapak murtad? Bapak, Ibu yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, apakah tetap dipaksa untuk puasa sampai meninggal?
Pokoknya kondisi apapun, kuat nggak kuat, seluruh kaum muslimin harus berpuasa. Begitu pikirnya? Kan tidak. Bapak ibu yang usianya sudah uzur, tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka Islam memberikan penjelasan, silahkan dibayarkan dengan cara bayar kafaroh. 1 hari yang ditinggalkan dengan cara memberi makan kepada 1 orang miskin, ya, plus dengan lauk pauknya, kurang lebih sekitar 20 atau 25 ribu. Itu kalau diuangkan. Ada orang tidak mampu untuk berpuasa sebab karena sakit keras, ataupun jenengan dalam keadaan safar. Boleh nggak orang lagi safar untuk tidak berpuasa? Boleh. Maka nanti dia akan mengganti puasa itu di hari yang lain. Maka orang tidak berpuasa di bulan Ramadan sebab karena safar, sebab karena sakit, sebab karena usia, tidak menyebabkan mereka keluar dari keislamannya.